kata gue bukan jembatan komunikasinya yang tersumbat. Emang kuping Agus itu memang tersumbat, Pak. Nggak bisa dia denger nasihat yang baik, itu nggak bisa. Jadi bukan jembatan silaturahmi yang tersumbat, bukan. Dan menurut si bapak yang botak ini ya, sebenarnya yang di sini semuanya tuh perlu dicek KTP-nya, di foto kanan kiri gitu loh. Bahkan Agus ketika awal banget terima donasi harusnya juga kayak gitu. Dan kalau gua denger semua poinnya tuh kagak ada yang penting ya. Bahkan malah lebih penting kita kumpulin poin di minimarket atau swalayan setiap belanja. Menurut Bu Marlin ini handphonenya istri Agus itu lagi mati gitu, kata dia begitu. Ibu Marlin kira-kira tahu juga nggak Bu kalau misalnya pacar saya susah dihubungi gitu, kenapa Bu ya? HP-nya mati juga kah? Terus di situ kuasa hukum Agus tuh bilang kalau mereka tuh masih didebatin, terus kayak diricuin, mending mereka tuh walkout keluar dari ruangan itu gitu. Endingnya tuh bener-bener menguntungkan Agus. Nih, dari pihak Tenovi mau mengajukan ada pihak ketiga. Gue paling terharu banget karena Denny Sumargo tuh bilang si Agus ini tuh memang korban, tapi jangan jadikan Novi korban selanjutnya, ya kan? Nah, ya. Dan si Denny Sumargo tuh bilang sama si Farhad kalau memang ada masalah pribadi selesaikan aja diri, nggak usah bawa-bawa masalah Agus gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti di awal video, kita masih membahas terkait donasi Agus Salim yang sampai saat ini tidak selesai ya. Dan tadi beberapa jam yang lalu Bang Denny Sumargo menayangkan live streaming ya, pertemuan terbuka dalam rangka penyelesaian donasi Agus Salim. Dan di sini netizen akan merangkum semua hal-hal yang menarik terkait pertemuan donasi Agus Salim. Seperti apa videonya? Kita tonton bersama-sama. Oh ya teman-teman, video ini dilansir dari Asam Lambung Melanda ya, akunnya namanya Asam Lambung Melanda. Menarik sekali ya namanya ya. Oke, seperti apa rangkuman terkait video ini, kita tonton bersama-sama. Oke guys, sekarang saatnya gua ngerangkumin apa-apa aja yang dibahas di live-nya Denny Sumargo perihal mediasi antara timnya Agus Salim dan Novi Pratiwi. Dan seperti yang kalian lihat nih, udah 47 menit lebih tapi acaranya belum dimulai-mulai gara-gara ada yang lagi ditunggu-tungguin. Bilangnya OTW tapi ujung-ujungnya nggak mau datang. Siapa lagi kalau bukan Farhad Abbas dan Agus. Katanya mereka ini lagi ke Polda. Jadi ada panggilan ke Polda. Kan mereka kemarin lapor-lapor mulu tuh. Nah, jadi bebarengan tabrakan sama acara ini. Lalu acaranya dimulai dengan doa bersama dan dibuka oleh sang moderator. Dan sang moderator ini juga bilang kalau di luar ini tuh cuacanya itu lagi cerah dan di sekitar sini tuh ya dia ngeliat cerah gitu loh. Jadi dia berharap mendapatkan hasil yang baik. Kalau gua pikir-pikir bener juga. Kalau cuaca lagi cerah pasti yang ada di situ semua itu lagi fokus gitu loh. Jadi nggak ada kepikiran jemuran yang di rumah. Terus si moderator ini juga bilang acara ini nih udah kayak acara stasiun TV. Karena kan dia nggak sekali dua kali jadi moderator. Jadi ini acara udah kayak acara stasiun TV lah menurut dia gitu. Kalau menurut gua ya memang ini acara udah mirip kayak acara di stasiun TV karena Farhad Abbas nggak dateng. Kalau Farhad Abbas dateng, jatuhnya jadi kayak acara di stasiun kereta api. Rame banget, berisik. Dan si moderatornya ini juga bilang kalau ini tuh bukan kali pertama dia jadi moderator di acara mediasinya Agus dan Tenovi. Jadi dia berharap ada jembatan komunikasi yang baik. Nih Bang, gua kasih tahu ya, kalau emang lu udah berusaha, udah beberapa kali jadi mediator mereka dan gagal-gagal terus dan gak ada jembatan komunikasi yang baik, mending lu minta si Farhad Abbas bikin jembatan flyover aja. Soalnya katanya dia mau jadi presiden. Lalu si moderator juga bilang tuh, ini kan Agusnya nggak dateng nih, jadi jembatan komunikasinya ini jatuhnya malah tersumbat gitu. Kalau kata gue bukan jembatan komunikasinya yang tersumbat, emang kuping Agus itu memang tersumbat Pak.
Nggak bisa dia denger nasihat yang baik, itu nggak bisa. Jadi bukan jembatan Nggak bisa. silaturahmi yang tersumbat, bukan, memang kuping dia aja yang tersumbat. Itu kan ceritanya si Agus ini ngelaporin Tenovi ya. Jadi Tenovi bilang kalau memang dia dapat panggilan dari Polda selaku warga negara yang baik, dia akan datang. Tapi masalah penyembuhan mata Mas Agus, kalau ada apa-apa tinggal hubungi yayasan, rembes aja gitu. Jadi Tenovi itu memisahkan antara laporan ke dia dan donasi untuk Mas Agus. Gila, tulus banget nggak jadi orang kayak gitu? Bisa-bisanya Tenovi masih memikirkan memisahkan Agus yang udah ngelaporin dia dengan donasi untuk Agus ya yang masih ada di dia. Kalau yang gua pisahin ya jiwa sama raganya aja yang gua pisahin langsung. Dan menurut si bapak yang botak ini ya, sebenarnya yang di sini semuanya tuh perlu dicek KTP-nya, difoto kanan kiri gitu loh. Bahkan Agus ketika awal banget terima donasi harusnya juga kayak gitu. Kok jadi mirip kayak pinjol ya, pegang KTP terus ngeliat kanan kiri gitu, aduh. Lalu karena si Farhad Abbas ini nggak dateng, dia udah bikin kayak semacam surat kuasa gitu yang isinya ada beberapa poin-poin yang menurut Farhad Abbas itu harus disampaikan di sini gitu ya. Dan kalau gua denger semua poinnya tuh kagak ada yang penting ya. Bahkan malah lebih penting kita kumpulin poin di minimarket atau swalayan setiap belanja. Kadang-kadang lumayan lebih bisa ditukar sama mie instan atau minyak. Iya. Kalau yang ini tuh namanya Ibu Marlin ya. Jadi di sini dia tuh ngejelasin ke Tenovi kenapa ketika Tenovi menghubungi istrinya Mas Agus itu dicuekin gitu loh, udah dikirimin undangan, di chat segala macam, di telepon nggak diangkat. Menurut Bu Marlin ini handphonenya istri Agus itu lagi mati gitu. Kata dia begitu. Ibu Maren kira-kira tahu juga nggak Bu kalau misalnya pacar saya susah dihubungi gitu, kenapa Bu ya? HP-nya mati juga kah? Terus di situ kuasa hukum Agus tuh bilang kalau mereka tuh masih didebatin, terus kayak diricuin, mending mereka tuh walkout keluar dari ruangan itu gitu. Kata gue baperan banget sih, udah kayak emak-emak nawar di pasar pura-pura pergi biar dipanggil lagi. Ya kalau mau walk aku mah walk out aja sana sono. Mau walk out kayak workout kayak bodo amat. Dan lu tahu gak sih endingnya tuh apa? Endingnya tuh bener-bener menguntungkan Agus. Nih, dari pihak Tenovi mau mengajukan ada pihak ketiga, rekening baru tempat menyimpan 1,3 M itu. Dan ada pihak yang mengawasi, pihak ketiga, di mana Agus ini diberobatin ya kan, dioperasiin, apapun itulah dulu. Kalau uangnya sisa tetap dikasih buat Agus beli rumah, beli mobil atau apapun itu. Poinnya ini masih sangat menguntungkan Agus ya. Tapi pihak dari kuasa hukumnya Agus ini bilang mereka harus rapatin dulu gitu. Kalau kata gua kayaknya tim kuasa Agus ini pengennya 1,3 M itu cash keras di depan langsung, nggak pakai dicicil-cicil atau nggak pakai diawasi gitu. Jadi kayak suka-suka mereka mau dipakai apa gitu. Dan di part ini gue paling terharu banget karena Denny Sumargo tuh bilang si Agus ini tuh memang korban, tapi jangan jadikan Novi korban selanjutnya, ya kan? Nah. Ya, dan si Denny Sumargo tuh bilang sama si Farhad kalau memang ada masalah pribadi selesaikan aja diri, nggak usah bawa-bawa masalah Agus gitu loh. Kayak jangan menunggangi gitu ya kan. Menunggangi. Ini gue kasih tahu sama kalian ya. Kenapa si FA itu nggak pernah mau datang di acara yang kayak langsung live gitu. Pokoknya acara yang jadwalnya itu orang-orang pada tahu gitu. Karena alasannya dia nggak mau disamperin sama orang-orang UMKM. Kalau dia datang ke podcast itu kan perlu diedit dulu, nanti tayang di hari lain. Nah, makanya dia itu aman. Karena sesungguhnya si FA ini lagi menghindari si UMKM. Makanya sekarang paham kan kenapa dia minta 1,3 M cash keras. Karena mungkin dia berharap seperti kejadian-kejadian sebelumnya yang dia lakukan di para korban UMKM itu. Ya udah guys, endingnya cuma gitu doang. Masih mau dirapatin sama kuasa hukumnya timnya Agus soal keputusan Tenovi tadi. Kita harus tunggu. Ya, kita harus tunggu teman-teman ya. Nah teman-teman, itulah tadi rangkuman netizen ya
terkait pertemuan terbuka dalam rangka penyelesaian donasi Agus Salim. Rangkumannya sangat menarik dan lucu teman-teman ya. Oke, jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.